Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faik, prodi BKBI kelas B. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dan peranan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling memiliki beberapa fungsi, terutama komputer dan internet. Di antaranya, satu, mempermudah konselor dalam menyusun, mencari dan juga mengolah data. Yang kedua, menjaga kerahasiaan suatu data karena dengan teknologi memungkinkan untuk menguncinya dan tidak sembarangan orang dapat mengaksesnya. Yang ketiga, membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam pelaksanaan konseling. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih baik dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bertemu secara fisik. Yang kelima, menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kegiatan, sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan terstruktur. Yang kedua, peranan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bimbingan konseling belum dikatakan sebagai materi, sehingga tidak semua sekolah di Indonesia memberikan jam yang cukup untuk materi bimbingan konseling karena berbagai alasan. Dengan demikian, apakah dengan tersedianya waktu yang cukup peran guru bimbingan konseling akan berhasil? Siapapun pasti akan menjawab tidak. Dengan argumen apapun, jika waktu yang tersedia tidak cukup atau tidak sesuai seperti yang diharapkan, maka jangan harap apa yang disampaikan bisa di sasarannya. Oleh karena itu, peran teknologi informasi bisa menjawab kekurangan waktu tersebut. Aplikasi informasi dalam bimbingan konseling adalah memberikan informasi kepada klien tentang apa yang dibutuhkan. Selain itu, sarana yang diberikan oleh teknologi informasi itu sendiri memungkinkan antar pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya dapat bertukar pikiran. Teknologi informasi pun dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga pada akhirnya akan meningkat produktivitas kerja konselor itu sendiri. Sebagai salah satu profesi yang memberikan layanan sosial atau layanan kemanusiaan, maka secara sadar atau tidak keberadaan profesi bimbingan konseling berhadapan dengan perubahan realitas baik yang menyangkut perubahan pemikiran, persepsi, demikian juga nilai-nilai. Perubahan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan mendorong konselor perlu mengembangkan pemahaman dan penerapannya dalam perilaku serta keinginan untuk belajar. Dengan diikuti kemampuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan yang serupa. Layanan bimbingan dan konseling menjadi sangat penting karena langsung berhubungan dengan siswa. Hubungan ini tentunya akan semakin berkembang pada hubungan siswa dengan siswa lain, guru, karyawan, orang tua, dan keluarga, teman-teman lain di rumah. Selanjutnya, bagaimana pengaruhnya dengan pembelajaran di sekolah, sosialisasi dengan teman, saudara baik di sekolah dan di rumah, dan tentu saja dengan prestasinya di bidang akademik dan non-akademik. Dukungan layanan ini dapat diperoleh dari tersedianya data yang akurat yang seperti untuk saat ini sangat tepat apabila data tersebut didapatkan dari sistem komputasi agar bisa bertahan dan diterima oleh masyarakat. Maka bimbingan dan konseling harus dapat disajikan dalam bentuk yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan ICT atau dengan kata lain harus melibatkan teknologi informasi, khususnya teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Baik,
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.